Gek, benarkah apa yang dikatakan Delima? Aku bergeming. Untuk itulah dia menikahimu, untuk membalaskan rasa sakit atas kehilangan kedua orang tuanya. 6. Karena kamu sudah tahu. Silakan pergi dari sini, usirnya kepadaku. Aku tak akan pergi kecuali Mas Arkan sendiri yang memintaku pergi dari sini. Aku melawannya, karena ini belum pasti bagiku, aku masih istrinya yang sah. Terlihat Delima mengepalkan tangannya dan terdengar suara gemeretak giginya karena menahan amarah. Kau, apa? Entah dari mana keberanianku muncul, aku menantangnya. Delima maju menuju ke arahku. Aku pun siap melayaninya. Namun sebelum sampai di dekatku, Lina sudah berdiri di depanku membelakangiku menghadap Delima. Non, jangan lakukan. Sebaiknya Non Delima pulang. Jika tetap maju aku pastikan Tuan Muda Arkan akan mengetahuinya, ancam Lina kepadanya, seketika Delima berhenti melangkah. Delima menatap tajam Lina sampai urat lehernya terlihat. Lina mengangguk dengan pasti. Beberapa detik kemudian Delima berbalik sambil berucap lirih, awas saja kalau sampai Arkan tahu. Aku tak akan melepaskanmu Lina. Ada rahasia apa di antara mereka berdua? Mereka saling serang seperti itu. Buat apa juga mikirin itu, yang penting sekarang Delima telah meninggalkan apartemen ini dan aku bernafas lega. Aku yang sedang mempersiapkan soal untuk PTS, penilaian tes semester, besok terganggu dengar suara pintu. Bel, siapa yang datang? Selama ini aku tidak pernah menerima tamu. Jika Saidah yang datang, dia sudah pasti mengirim pesan kepadaku terlebih dahulu. Jika Mas Arkan, kenapa pula dia memencet bel? Pusing. Akhirnya kulangkahkan kaki menuju pintu dan membukanya. Selamat malam Non Cherry, Ani tersenyum kepadaku sambil menganggukkan kepalanya lalu menunduk. Di belakangnya ada dua orang lelaki memakai jas dengan rapi. Salah satu pria itu membawa sesuatu di tangannya lalu menyerahkan kepada Ani. Non, boleh saya masuk? Aku yang masih heran dengan kedatangan mereka ke sini kaget mendengar permintaan Ani. Mereka masuk juga, aku menunjuk kedua pria itu. Wajah kedua pria tersebut datar saja atau mungkin lebih terlihat bengis. Mereka seperti bodyguard saja, lalu untuk apa mereka dan Ani ke sini? Kami di sini saja, menunggu di sini. Dan tolong cepat, salah satu pria berucap. Entah kenapa aku tak suka sikap kedua orang tersebut. Memang dia yang mengatur apa? Akhirnya aku dan Ani masuk ke dalam. Maaf Non Cherry, Ani menarik lenganku dengan pelan sambil berbisik. Aku mengikutinya sampai di dalam kamar. Nyonya Herlina mengirimkan ini untuk dipakai, di sana ada pesta. Anda ditunggu kedatangannya. Maksudnya, Non cepatlah, tidak ada waktu lagi. Acara hari ini sudah dipersipkan sebelum Tuan dan Nyonya meninggal. Anda harus datang ke rumah utama. Tapi, aku ragu-ragu menerima hanger yang dibungkus plastik hitam tersebut. Bajukah? Ani membantuku membukanya dan, betapa kagetnya aku, astagfirullah. Sebuah gaun transparan telah dipegang Ani sambil berdiri. Apa ini? Maaf, Non. Gaun ini dikirim Nyonya Herlina untuk Anda pakai di acara malam ini. Dia dan Tuan Nugroho menunggu kedatangan Anda. Jika aku tidak datang, Ani menundukkan kepalanya, dia diam membisu. Non, Tuan Muda Arkan juga ada di sana dan ini kesempatan Anda untuk menyelidiki mereka. Jika ada pesta seperti ini Tuan dan Nyonya, mereka, belum juga Ani menyelesaikan ucapannya aku langsung memotong. Aku akan datang, tapi tidak dengan memakai baju itu. Aku akan memakai baju yang bagus versiku, Ani tersenyum senang. Aku bantu memakainya Non. Terima kasih. Aku bisa sendiri. Aku langsung menuju lemari untuk memilih gamis yang cocok dipakai ke pesta. Aku tersenyum, mata ini menemukan dress gamis yang belum pernah aku pakai, pilihanku jatuh padanya. Dress gamis warna rose brown yang terbuat dari material ceruti baby doll Armani dengan kualitas terbaik yang pada bagian belakang dress terdapat karet yang akan membuat badan terlihat lebih ramping dan dress jadi lebih jatuh. Pada bagian depan ada rombe-rombe menyamping dan gamis ini memakai belt yang warnanya senada dengan gamis. Menurutku gamis ini adalah model sederhana tapi elegan dengan resleting di bagian depan serta wudhu friendly dengan resleting di bagian tangan. Makanya aku senang banget waktu membeli ini. Karena sesuai dengan karakterku. Selesai memakai baju aku keluar dari ruangan yang sengaja aku sekat sejak pertama kali datang menjadi istri Mas Arkan. Aku butuh privasi untuk memakai baju dan dia mengizinkan, saat itu memang kami belum dekat. Aku yang masih memakai kerudung dengan asal berjalan menuju meja rias dan merapikannya di kepala ini. Sudah selesai, yuk berangkat, ajakku ke Ani. Tunggu Non, aku tidak jadi melangkah, diam di tempat. Ada apa?
Ada yang kurang, alisku terangkat menatap Ani. Makeup non. Anda harus memakainya tipis agar lebih menunjang penampilan Anda. Ani langsung menyuruhku duduk di depan meja rias dan dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Dia mulai memoles tipis ke wajahku. Memang Ani mempunyai bakat merias, Lina saja belajar padanya ketika berada di rumah utama. Sempurna, non coba berdiri, aku mengikuti instruksi Ani dan wow, hasilnya sangat bagus. Aku tak percaya yang berdiri di sana, di dalam cermin adalah diriku. Dengan sedikit sentuhan Ani, kerudung pasmina dirapikan dengan tetap memanjang menutup dada. Dan aku terlihat anggun, tak baik jika memuji diri sendiri. Belum tentu orang lain yang melihatku mereka akan terpesona, tapi tidak apa-apa daripada tidak ada yang menyanjungku maka aku akan menyanjung diri sendiri. Hanya untuk menyenangkan diri ini, aku bahagia. Aku langsung berbalik dan mengambil tas tangan yang isinya hanya HP dan dompetku, tak lupa aku berbekal baju gamis di paperback sebagai ganti di sana. Non, aku jamin Tuan Muda Arkan akan terpesona melihat Anda malam ini. Penampilan Anda sangat anggun, sangat mempesona. Makasih Ani atas supportnya kepadaku, semoga saja. Amin, aku tersenyum kecut kepada Ani, sepertinya dia tahu apa yang telah terjadi di antara aku dan Mas Arkan. Sepanjang perjalanan kami membisu, apalagi dua orang lelaki yang duduk di depan. Setelah sampai di rumah utama, terlihat banyak mobil yang sudah terparkir di halaman yang sangat luas. Lalu lalang mobil yang masuk ke mansion ini pun masih terlihat. Baru kali ini aku akan menghadiri dan menyaksikan sendiri pesta orang-orang kaya yang selama ini hanya aku lihat di internet saja. Aku jadi penasaran pesta ini untuk memperingati apa? Ulang tahun perusahaan atau apa? Kenapa sudah dipersiapkan sebelum orang tua Mas Arkan meninggal? Mari non, aku antar ke sana. Aku mengangguk. Kedua lelaki itu sudah tak terlihat lagi di belakang kami. Itu, silakan Anda ke sana. Ingat tetap tersenyum. Semangat. Aku menyerahkan paperback ke Ani agar nanti ditaruh di kamar yang biasa aku tempati, kamar Mas Arkan. Aku berdiri, menata hati, mengambil nafas dan mulai berjalan pelan-pelan. Tujuanku menemui Om dan Tante Mas Arkan. Di pesta ini tentu saja aku tidak mengenal siapapun, dan hanya mereka berdualah yang aku kenal serta suamiku. Oh ya, aku hampir lupa pasti di sana ada delima. Aku harus menahan diri jika melihat mereka. Begitu memasuki ruangan, mata semua orang tertuju kepadaku. Aku tak tahu kenapa mereka memperhatikanku, apakah karena pakaianku yang tertutup seperti ini? Hampir semua tamu undangan yang hadir tidak ada yang memakai kerudung panjang sepertiku. Aku tetap melangkah tidak mempedulikan tatapan mereka. Telingaku pun terasa tebal mendengar ucapan miring mereka, aku tak mempedulikannya. Malam tante, malam om, kusapa mereka berdua ketika aku sudah di depan mereka. Oh sayang, kamu sudah datang, kami berdua cipika-cipiki, dasar tante bibirnya hanya manis di depan para tamu saja. Jika tidak ada orang maka Tante dan Om Nugroho akan sangat sinis kepadaku. Aku pun berpura-pura tersenyum dan mengikuti permainan mereka. Kenapa baju yang aku kirim buatmu tidak dipakai bisik Tante di telingaku dengan nada marah. Tapi setelahnya dia tersenyum kepada para undangan yang memperhatikan kami. Aku lebih suka ini, kuangkat alis sambil kupaksakan senyum kepadanya. Bukannya kamu istrinya Arkan? Seseorang wanita mendekatiku dan bertanya padaku. Anda berbicara dengan saya? Ibu tersebut mengangguk kepadaku. Ses, dia, aku langsung memotong Tante Herlina. Dia tidak sempat melanjutkan kata-katanya. Iya, saya istrinya. Tapi dia terlihat bersama wanita lain di sana sejak tadi. Maaf aku tidak bermaksud, tidak apa-apa ibu. Mas Arkan sudah izin kepadaku bahwa dia akan datang lebih dahulu karena akan ada banyak teman-temannya yang hadir di pesta ini, aku tersenyum menanggapinya. Sebenarnya yang tersenyum hanya di bibirku saja, hatiku sangat sakit. Sakit sekali ketika aku melirik ke arah yang ditunjuk ibu tadi. Di sana berdiri Mas Arkan dan di sampingnya ada delima dengan tangan bergelayut mesra di lengan suamiku. Bersambung.